Assalamualaikum, perkenalkan saya Ibu Rini Deliana, guru SMK 1 Karangbaru dan juga guru SMK 2 Karangbaru. Sekarang ini kita akan membahas tentang mata pelajaran kimia. Pada topik pertama, kita akan membahas tentang materi dan perubahannya. Sebelum kita memasuki topik materi dan perubahannya, kita akan membahas apa itu sebetulnya kimia. Karena Ibu yakin kalian kan masih kelas 1, belum memahami apa sebenarnya ilmu kimia tersebut. Mengapa harus dipelajari di sekolah, untuk apa gunanya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu ilmu kimia. Kimia adalah ilmu pengetahuan alam yang mempelajari berbagai hal tentang materi. Salah satu contohnya tentang struktur materi, sifat materi, perubahan materi, penggolongan materi, susunan materi, dan energi yang menyertai materi tersebut. Untuk lebih lanjutnya, kita akan melihat PowerPoint yang Ibu sajikan setelah ini. Oke, kimia, kalau Ibu sebutkan tentang kimia, apa yang terlintas di dalam benak kalian? Mungkin kalian berpikir, oh kimia itu bom, oh kimia itu racun, oh kimia itu berbahaya, atau kimia itu obat-obatan. Tidak ada salahnya apa persepsi kalian tentang kimia. Tetapi hidup kita selalu disertai atau selalu dikelilingi oleh kimia. Baik kimia alami atau kimia organik ataupun kimia buatan atau kimia anorganik. Yang kita makan tiap hari, nasi, apakah itu termasuk kimia? Iya. Nasi mengandung glukosa yang rumus kimianya C6H12O6. Bagaimana dengan garam? Kalau tidak makan pakai garam, nggak ada rasa. Iya, garam juga termasuk dari senyawa kimia yang rumus kimianya NaCl. Jadi berbagai apapun kebutuhan kita bersangkut paut dengan kimia. Kita mandi dengan sabun, sabun juga mengandung senyawa kimia, yaitu NaOH. Kita memakai sampo, kita memakai Pepsodent atau pasta gigi lainnya, semua mengandung unsur-unsur kimia. Oleh sebab itu, cakupan ilmu kimia ini sangat luas. Baiklah anak-anak, untuk mempersingkat waktu, coba kalian perhatikan PowerPoint yang Ibu sajikan berikut ini. Sebelum membahas tentang materi dan perubahannya, terlebih dahulu kita akan membahas tentang ilmu kimia. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia mempelajari struktur materi dan perubahan yang dialami materi, baik dalam proses-proses alamiah atau dalam eksperimen. Ilmu kimia dapat mengetahui bagaimana benda atau materi dapat diubah bentuk dengan sifat-sifat tertentu menjadi bentuk-bentuk yang lain dengan sifat yang berbeda. Sekarang, Ibu akan memberikan contoh bagaimana kimia tersebut di sekitar kita. Perhatikan di sekitar kita. Kita lihat ada tabung gas, ada lilin, air, nasi, obat-obatan, dan garam. Apakah semua itu termasuk kimia? Ya, itu semua termasuk kimia. Jadi, apabila ada seorang bilang, oh, kita jangan makan yang mengandung kimia, itu pendapat yang salah. Karena apapun di sekitar kita selalu mengandung kimia. Perhatikan ini, ada tabung gas. Gas merupakan unsur kimia. Kemudian ada lilin. Lilin ini apa? Lilin ini merupakan senyawa kimia yang berasal dari minyak bumi. Kemudian ada air. Air juga termasuk kimia, yaitu H2O. Nasi yang setiap hari kita makan, itu juga merupakan dari senyawa kimia, yaitu mengandung glukosa C6H12O6. Kemudian obat-obatan, pasti mengandung bahan-bahan kimia. Kemudian garam, yang sehari-hari kalau makan tanpa garam tiada rasa. Garam dengan rumus kimia NaCl termasuk juga merupakan senyawa kimia. Dari semua yang saya berikan contoh tadi, itu merupakan materi. Apa itu materi?
Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Jadi seperti tadi ada gas, kemudian ada lilin, air, udara, nasi, garam, semuanya materi. Mengapa? Karena benda-benda tersebut memiliki massa dan dapat menempati ruang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penggolongan dari materi tersebut. Sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi materi. Materi terbagi dua, zat tunggal dan campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur, senyawa. Unsur merupakan suatu zat murni yang tidak bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan reaksi kimia yang biasa. Menurut penemuan dari beberapa ahli kimia, bahwa ada lebih dari 100 macam unsur di dalam bumi ini. Para ahli, untuk memudahkan kita mengenal unsur-unsur tersebut, maka ahli menciptakan sistem periodik unsur. Contoh-contoh unsur kimia seperti emas, oksigen, besi, aluminium, karbon, perak, fosfor, dan lain sebagainya. Kemudian senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih, yang mana unsur ini bisa diuraikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Sebagian besar zat tunggal yang sering kali kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari merupakan dalam bentuk senyawa, seperti garam dengan rumus kimia NaCl, gula pasir dengan rumus kimia C6H12O6, kemudian air H2O, kemudian cuka CH3COH, dan lain sebagainya. Kemudian campuran. Campuran terdiri dari larutan, koloid, dan suspensi. Kita bahas satu-satu, apa itu larutan, apa itu koloid, dan apa itu suspensi. Larutan adalah campuran homogen dari dua komponen atau lebih. Semua partikel dalam larutan memiliki ukuran molekul atau ion sehingga mereka tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Kebanyakan pelarut umumnya adalah cairan, air. Di antara jenis-jenis cairan, air dianggap sebagai pelarut universal karena dapat melarutkan banyak zat daripada pelarut lainnya. Contohnya gula dan air. Kemudian koloid. Apa itu koloid? Koloid merupakan campuran zat homogen, tetapi juga bisa menjadi campuran heterogen. Partikel dalam koloid memiliki ukuran menengah antara partikel yang ditemukan dalam larutan dan suspensi. Partikel-partikel ini memiliki berbagai ukuran antara 10⁻⁸ mm sampai 10⁻⁶ dalam ukuran dan disebut partikel koloid. Campuran yang membentuk koloid disebut dispersi koloid. Sebuah dispersi koloid terdiri dari koloid dalam bentuk medium pendispersi. Contoh dari koloid adalah susu, saus, kemudian debu, batu apung, dan lain sebagainya. Kemudian suspensi. Apa itu suspensi? Suspensi merupakan campuran zat heterogen. Partikel dalam suspensi lebih besar daripada partikel yang ditemukan dalam larutan. Komponen suspensi dapat merata dengan cara mekanis, seperti dengan menggoyang atau mengaduk. Namun, jika suspensi didiamkan selama beberapa saat, partikel menjadi turun ke bawah dan komponen akan mengendap. Contohnya seperti kalian membuat kopi. Kalian aduk bubuk kopi dengan gula, kemudian dengan air, aduk, kemudian beberapa saat kemudian dia akan mengendap. Itu suspensi. Partikel-partikel dalam suspensi akan terlihat dengan mata telanjang dan melalui filtrasi mereka dapat dipisahkan. Karena partikel yang lebih besar, suspensi cenderung buram dan tidak transparan karena mereka tidak memancarkan cahaya.
Dari klasifikasi materi ini, dapat kita simpulkan bahwa unsur, senyawa, dan larutan merupakan materi yang bercampur secara homogen, sedangkan koloid dan suspensi merupakan materi yang tercampur dalam heterogen. Sifat-sifat materi. Sifat-sifat materi terbagi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Apa itu sifat fisika? Sifat fisika adalah sifat yang mempunyai ikatan antara penampilan atau keadaan fisik, misalnya titik leleh, daya hantar, bau, warna, indeks bias, dan wujud. Sifat fisik merupakan sifat yang dapat diukur atau diamati tanpa mengubah sifat kimiawi zat tersebut. Beberapa contoh sifat fisik adalah warna, massa jenis, volume, massa, titik didih, dan titik leleh. Sedangkan yang kedua adalah sifat kimia. Sifat kimia salah satu sifat yang mempunyai ikatan antara bahan kimia dan dapat dialami oleh suatu materi. Contoh dari sifat kimia adalah mudah terbakar, beracun, berkarat, perubahan entalpi, stabilitas kimia, dan reaktif. Selain dari sifat-sifat fisik dan sifat kimia, ada sifat ekstensif dan intensif yang akan kita bahas pada pertemuan nanti. Perubahan materi. Perubahan materi dan mekanisme perubahannya, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia, dapat dikenali dari keadaan awal materi yang berbeda dengan keadaan akhir materi setelah mengalami perubahan. Perbedaan ini ditunjukkan oleh sifat maupun komposisinya. Hal ini menandakan bahwa sifat-sifat setiap materi perlu dipelajari sebelum dan sesudah terjadi perubahan. Keadaan materi dapat dikenali berdasarkan sifat fisik maupun sifat kimianya. Sifat fisik suatu materi dapat diketahui dari kemampuan melakukan perubahan atau reaksi kimia. Misalnya, bensin lebih mudah terbakar daripada minyak tanah. Perubahan materi terbagi dua, yaitu perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Contoh perubahan fisika, pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula. Secara fisik, gula berubah dari bentuk padat menjadi bentuk yang terlarut dalam air. Tetapi sifat-sifat gula masih tampak dalam larutan itu. Misalnya rasa manis masih ada. Baik dalam wujud padat ataupun dalam bentuk terlarut dalam air, perubahan ini tidak mengubah baik sifat maupun struktur air. Perubahan yang terjadi hanya fisiknya saja, dari cair menjadi padat atau es, atau dari cair menjadi gas. Kemudian perubahan kimia. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis atau sifat materi berbeda atau baru dari zat semula, dinamakan perubahan kimia atau reaksi kimia. Contoh perubahan kimia adalah pembakaran kayu. Jika kayu dibakar akan menghasilkan arang kayu. Jika dibandingkan antara kayu dan arang kayu, keduanya memiliki jenis dan sifat yang berbeda. Karena itu, pembakaran kayu bukan perubahan fisika, tetapi tergolong perubahan kimia. Dalam perubahan kimia dihasilkan jenis materi yang berbeda dengan materi sebelumnya. Sehingga terdapat dua istilah yang digunakan dalam reaksi kimia, yaitu zat semula dinamakan reaktan atau pereaksi, dan zat yang terbentuk dinamakan hasil reaksi atau produk reaksi. Pada pembakaran kayu, kayu dinamakan pereaksi dan arang kayu dinamakan hasil reaksi. Demikianlah penerangan singkat Ibu. Jika ada pertanyaan, kalian bisa mengajukan di aplikasi Classroom. Kalian tulis nama dan jurusan. Apa yang perlu atau yang belum kalian ketahui lebih lanjut. Ibu akan menjawabnya melalui aplikasi Classroom. Oke, sampai jumpa hari Senin depan.